Indeks Bursa Efek Indonesia selama sepekan lalu terkoreksi 0,57% dibanding pekan sebelumnya. Mengawali bulan ketiga di 2023, pola pergerakan IHSG hingga saat ini masih terlihat berusaha keluar dari level konsolidasi wajarnya. Dari sisi eksternal, kekhawatiran belum akan berakhir sampai The Fed sendiri yang nantinya akan menyatakan apakah mereka masih akan hawkish atau dovish. Bagaimana dengan pergerakan IHSG pada pekan ini dan apa saja saham yang potensial menguntungkan di pekan ini? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Hendry Wijaya, analis Sukor Sekuritas. Selamat pagi, Bang Hendry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Yuda, Ya, terima kasih buat undangannya pagi ini. ya Bang Hendry, yang menarik mengenai ISG adalah banyak sekali sektor-sektor yang memperberat perdagangan pada pekan lalu. Salah satunya teknologi yang terjun 2,93%, kemudian juga sektor keuangan yang mencatat penurunan sebesar 1,59%, dan terakhir sektor kesehatan 1,36%. Apa yang bisa Anda review dari perdagangan pekan kemarin, Bang? Baik, jadi memang di minggu lalu Yuda, kita lihat asing itu keluar itu cukup besar bukan hanya di saham ya, tapi di berbagai aset kelas di Indonesia. Kita lihat dari pertama di pasar SBN kita itu terjadi capital outflow 860 miliar net sell oleh asing. Di saham memang ada sedikit di akhir hari Kamis Jumat ada penambahan sekitar net buy, jadi akhirnya 230 miliaran. Tapi kita lihat ini net sell-nya kelihatan di tiga indikator utama. Pertama, rupiah melemah 0,61%. Yang kedua, yield obligasi kita itu naik 8 basis poin. Artinya kan harga obligasi jatuh ya karena ada aksi jual, tekanan jual. IHSG juga minus 0,57% sepanjang minggu lalu. Jadi kalau kita lihat yang pertama yang diperhatikan oleh market kemarin penyebab aksi jual, karena memang ada beberapa hal dari ketakutan pasar terhadap spekulasi dari langkah hawkish the Fed, Yuda. Jadi pertama indikator yang dilihat market, inflasi Amerika turunnya tuh lebih kecil dibandingkan prediksi pasar. Kemarin inflasi hanya turun ke 6,4%, padahal target konsensus 6,2. Penyerapan tenaga kerja bahkan sekarang 2 kali lipat di Januari dibandingkan Desember. Bayangin di Januari kita penyerapan tenaga kerja di Amerika 517.000. Otomatis ini membuat market spekulasi bahwa wages itu atau upah akan naik dan akan membuat inflasi akan naik lebih tinggi. Ketiga, tingkat pengangguran turun ke 3,4%, sama rata-rata upah itu naik 4,4% year on year. Otomatis semua indikator ini membuat market makin percaya bahwa minimal sampai second quarter di 2023 ini akan tetap akan ada kenaikan suku bunga The Fed minimal sampai 5,5%, Yuda. Nah, itu mungkin sekilas tentang apa yang diperhatiin oleh market di minggu lalu. Geopolitik sangat menentukan terkait dengan tadi ya, bagaimana sikap The Fed untuk menaikkan suku bunga, terutama untuk mengontrol inflasi. Tapi di satu sisi rupiah juga melemah. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi perdagangan bursa Indonesia di mana para investor masih juga wait and see, mengingat perdagangan di awal bulan baru mulai nih dalam beberapa hari lagi. Baik, ya sebenarnya ya kalau kita perhatiin dari tadi CME Fed Watch tadi kan ini memang di bulan Maret, ini kan suku bunga itu akan naik ke 5%. Di tanggal 3 Mei itu dari CME Fed Watch mereka bikin polling, ternyata dia bilang akan ada kenaikan 25 basis poin lagi jadi 5,25. Terakhir nanti 14 Juni. Setelah 14 Juni itu akan naik ke 5,5%, dan setelah itu semua CME Fed Watch sampai bulan Desember prediksi paling besarnya akan tetap dijaga di level 5,5%. Nah, jadi sekarang yang kita perlu perhatiin, market kan takut banget sebenarnya ada potensi kalau suku bunga naik ke resesi nih kemungkinan. Makanya teknologi drop karena memang suku bunga selama naik teknologi yang biasa sama ini masih banyak bakar duit tentu mereka jatuh. Keuangan juga dianggap akan ada kontraksi terutama dari resesi yang terjadi di beberapa negara. Nah, tapi ada kabar baik. Kita tahu salah satu lembaga yang paling vokal tahun lalu ngomong akan ada resesi 2023, Goldman Sachs, itu justru ngomong baru belum lama Yuda, ini berapa hari yang lalu, potensi resesi Amerika diprediksi akan turun probability jadi 25%. Sehingga kalau kita lihat di Goldman Sachs udah ngubah outlook-nya, ada 3 indikator yang dilihat oleh Goldman Sachs. Yang pertama, disposable income itu naik, dilihat dari upah rata-rata juga naik, kan tadi kita udah bahas ya 4,4%. Pasar tenaga kerja Amerika juga sangat kuat, bahkan pengangguran hanya tinggal 3,4%. Ini adalah pengangguran terendah sejak 1969, bayangin aja, udah jauh banget. Terus perbaikan di berbagai sektor bisnis ya. Kalau kita lihat dari data Atlanta Fed, dia ngitung GDP secara real time
Diprediksi terakhir untuk Q1 2023 menurut prediksi Atlanta Fed berdasarkan seluruh indikator leading indicator di Amerika, ini GDP akan tumbuh 2,5% di Q1 2023. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa memang pasar udah biasa namanya mengantisipasi resiko-resiko terburuk dari kenaikan suku bunga, tapi banyak hal lain, banyak data positif yang market itu kadang nggak lihat karena memang kebanyakan di berita yang dibahas the Fed terus dari tahun lalu ya. Nah, jadi ini mungkin pertimbangan untuk kita bisa mulai ancang-ancang bisa buy sih. Mhm. Ya menarik tadi Anda katakan Goldman Sachs meningkatkan proyeksinya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Amerika GDP kemudian juga pertumbuhan tenaga kerja di sana. Tapi di Indonesia selalu sangat fluktuatif dengan nilai rupiah yang terdepresi daripada dolar. Ketika dolar menguat pasti orang sendiri akan beralih ke saving haven dan juga berpengaruh terhadap sektor perbankan salah satunya ya. Lalu bagaimana Anda melihat ini terutama kalau kita melihat secara Asia. Tadi bursa di beberapa negara tetangga kita sudah membaik dan menjadi pilihan sehingga orang lebih banyak mulai berinvestasi ke luar negeri terutama di kawasan Asia lain. Nah, kalau rupiah, Mas Yuda, ini kan melemah kemarin cuma gara-gara sebenarnya Bank Indonesia nggak naikin bunga, sedangkan orang ngelihat Amerika bakal naikin bunga. Otomatis orang ngelihat, wah di Amerika lebih menarik karena kok di Indonesia tidak naikin bunga. Tapi ini bukan hanya dilakukan di Indonesia, di Korea kemarin itu baru dirilis suku bunga mereka tetap dijaga di 3,5% untuk ngejaga supaya jangan ada tekanan kenaikan harga. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatiin? Yang pertama, sebenarnya kenapa rupiah melemah? Padahal trade balance kita, neraca transaksi kita semuanya surplus. Kemarin aja baru laporan di Senin minggu lalu itu surplus. Ya, tapi kenapa bisa melemah? Karena selama ini devisa hasil ekspor kita itu kebanyakan dibawa ke luar negeri. Makanya kita lihat di sepanjang 2022, walaupun trade balance kita surplus 54 miliar dolar, tapi cadangan devisa kita turun di Desember dibandingkan Januari 2022. Nah, sekarang yang penting adalah di bulan Maret, kalau kita perhatiin akan ada satu kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor. Nah, ini nanti ada para perbankan kita akan membuat namanya term deposit fallacy. Jadi suku bunganya akan dibikin bersaing dibandingkan negara-negara yang selama ini suku bunga kita jauh di bawah Hong Kong, Singapura yang punya deposit fallacy. Nah, hari ini kita akan bikin di bulan Maret ini akan mulai suku bunganya akan dibikin bersaing, dan kalau devisa hasil ekspor ini semuanya akan masuk ke Indonesia, kita prediksi kemungkinan minimal lah sebulan bisa dapat 2 miliar dolar. Anggaplah kalau sampai akhir tahun bisa sampai anggap 20 miliar dolar sampai 30 miliar dolar. Bayangin kalau dirupiahkan sekarang sekitar bisa sekitar 300 sampai 600 triliun ini. Nah, ini bisa membuat akan ada dana inflow yang begitu besar ke Indonesia dan ini bisa bikin rupiah nanti menguat lagi. Makanya ini menjadi salah satu katalis kenapa kita agak optimis untuk melihat dalam waktu dekat ini, Yuda. Iya, yang menarik tadi ada kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana dengan kinerja dari sejumlah pelaku industri tanah air ya? Kalau kita melihat dalam beberapa minggu ini akan ada amunisi buat IHSG, salah satunya adalah laporan kinerja keuangan emiten yang diprediksi cukup baik. Apakah Anda melihat ini merupakan katalis positif untuk mendrive IHSG menjadi lebih baik pada minggu ini? Betul, pasti karena kita ngelihat dari leading indicator semua di Indonesia semua positif juga ya, terutama dari sektor banking kemarin kan sekitar awal Februari, laporan keuangannya semua tumbuhnya luar biasa ya, 4 bank big caps kita. Tapi yang lebih diperhatiin market mungkin sekarang kita perhatiin ini masih berhubungan sama The Fed. Sekitar nanti hari Kamis nanti akan ada speech dari Presiden Atlanta Fed. Ini nanti orang akan lihat arahnya ke suku bunga. Yang kedua, nanti akan ada data weekly initial job claim di hari Kamis juga ya. Nah, ini perlu diperhatiin. Kalau sampai initial job claim-nya jauh lebih kuat, maka orang akan lihat ini akan membuat upah itu akan tetap naik, mendorong inflasi lagi, dan akhirnya kenaikan suku bunga akan lebih tinggi. Terus juga ada personal consumption expenditure price index di hari Jumat prediksinya. Kalau ini keluar personal consumer expenditure, ini nanti orang akan lihat ini sebagai catatan untuk The Fed menghitung inflasi ke depannya. Nah, ini jadi 3 indikator ini di hari Kamis dan Jumat cukup krusial. Kalau laporan emiten, saya percaya mestinya sih akan tetap positif karena sampai bulan Desember ya harga komoditas masih tinggi, data pertumbuhan ekonomi kuat, perbankan lending growth-nya pun luar biasa. Nah, gitu Yuda. Yang menarik adalah jobless claim. Kalau ini sedikit agak kontradiktif seandainya ternyata
jumlahnya semakin besar. Berarti asumsinya pengangguran juga masih tinggi meskipun tadi banyak lapangan pekerjaan yang terbuka di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan sektor industri tanah air yang masih sangat relevan dengan kebijakan-kebijakan The Fed, terutama laporan keuangan dan laporan jobless claim, kemudian juga expenditure setiap minggu yang keluar yang kira-kira bisa related yang bisa dicermati oleh para pelaku pasar hari ini? Baik, sektor yang bisa kita cukup optimis tahun ini, pertama kalau banking udah pasti karena dari devisa hasil ekspor ini bisa mendongkrak devisa ekspor masuk ke perbankan kita, sehingga ini akan membuat dana pihak ketiga semakin besar, sehingga kemampuan untuk memberi kredit juga akan meningkat ya tahun ini ya. Terutama tadi bisa sampai 4-6% dari dana pihak ketiga di Indonesia kalau kita hitung dari devisa hasil ekspor yang selama ini dari surplus trade balance kita. Nah yang kedua, kita juga lihat terutama sektor metal mining Pak yang paling positif ya, karena memang pertama dari sisi nikel kita lihat pemerintah sekarang sedang mensubsidi berbagai kendaraan listrik untuk ada subsidi, terus juga reopening ekonomi China butuh nikel dalam jumlah besar, terutama properti sedang distimulus di China saat ini ya, sedang dilonggarkan aturan 3 dot plotnya, otomatis ini kan akan kalau sampai properti naik maka permintaan nikel akan besar. Yang ketiga kita lihat emas, karena di tahun 2022, kalau kita perhatiin berbagai bank sentral itu nambah emas dalam jumlah besar, Yuda. Karena memang targetnya adalah kalau ada resesi di tahun ini, maka safe haven-nya udah pasti akan yang paling bagus adalah yang pegang underlying emas. Makanya emas udah lagging. Sekarang kan musuhnya emas cuma tinggal satu, yaitu kenaikan suku bunga The Fed. Selama suku bunga The Fed masih naik, emas nggak bakalan bisa perform. Tapi prediksi kami dari Suko Sekuritas di second half nanti di semester kedua 2023 mestinya suku bunga akan mulai turun di akhir tahun 2023 Yuda. Henry, terakhir, oleh Amerika ya. Menarik sekali tadi pemaparan Anda. Terakhir nih rekomendasi saham-saham apa yang perlu dikoleksi dan kapan kita bisa melihat kira-kira harus ada yang dibeli atau dirilis di minggu ini. Tadi ada sedikit memberi spill terkait dengan sejumlah energi ya yang menarik untuk dicermati. Baik, yang pertama tentu saham kalau sekali lihat sekarang nih BBNI ya, kalau buy technicalnya sih bisa beli di 8.825 sampai 8.875. Ini harga pembeliannya, nanti kita bisa target jual kita di 9.550 ya. Nah, mungkin kita bisa cut loss kalau dia turun lagi di bawah 8.800. Nah, ini ada beberapa sentimen. Yang pertama tadi dari devisa hasil ekspor yang bisa menambah dana pihak ketiga. Yang kedua rencana buyback nih. Buy BNI kan di tanggal 16 Maret sampai 15 September 2024 diperkirakan akan ada buyback 905 miliar. Nah, ini bisa mendongkrak lah untuk sentimen positif ke BBNI. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat saham berikutnya Telkom ya. Telkom juga kemarin sempat ada berita ada MTEL habis ingin mengakuisisi 997 menara Indosat. Nah, ini kita bisa lihat dividen yield-nya juga cukup menarik 3,6%. Nah, kita sekarang tinggal lihat sekarang kan Telkom udah naik lumayan nih, tapi udah uji resisten nih. Kalau sampai dia tembus di atas MA 150-nya, kita bisa beli on breakout. Kita kalau mau beli di atas 4.020 boleh beli. Nah, nanti target jualnya 4.210. Nah, pokoknya ingat, tapi karena dia udah naik lumayan tinggi nih Yuda nih, cut loss-nya siap-siap. Jangan sampai dia turun di bawah 4.010. Siap-siap cut loss. Udah itu aja dah Yuda. Sip. Terima kasih buat Henry pemaparannya. Henry Wijaya, analis sekuritas. Selamat pagi Bang Henry. Terima kasih, selamat pagi.